Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anakku, kali ini kita sudah sampai di bab kelima, yaitu tentang teks eksplanasi. Mari kita menyimak dan mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi. Teksi dasar yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama berbunyi mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Yang kedua, 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Itu KD yang akan kita pelajari kali ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang beberapa poin tentang mengungkapkan berbagai fenomena alam dalam teks eksplanasi. Jadi, poin-poinnya yang pertama, mengidentifikasi dan ciri-ciri eksplanasi. Kemudian yang kedua, informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, ikhtisar isi teks eksplanasi. Yang keempat, telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, penyusunan teks eksplanasi. Namun kali ini kita tidak akan mempelajari atau membahas tentang semua yang sudah disebutkan tadi. Namun kita akan mempelajari poin-poin yang pertama, yaitu tentang pengertian, kemudian ciri, ada unsur teks eksplanasi, dan yang terakhir di sini adalah mencari informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Itu yang akan kita pelajari di awal kali ini. Selanjutnya yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwasanya tidak semua poin yang akan kita bahas. Namun yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apa itu definisi teks eksplanasi? Dan yang kedua, apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Mari kita simak bersama-sama tentang dua poin ini. Yang pertama, tentang pengertian teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik alam, sosial maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses. Ini merupakan pengertian daripada teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu tentang ciri teks eksplanasi yang secara umumnya dibagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis adalah makna leksikal ataupun makna kamus. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat subjek yang dikenai suatu pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat berita. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang isinya adalah memberitahukan suatu berita atau informasi, sementara kalimat tanya isinya adalah menanyakan suatu informasi. Yang keempat, menggunakan pertanyaan bagaimana. Di sini adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat tanya mengapa, merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Jadi penjelasannya sama seperti yang poin 4. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Adalah suatu proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui sebuah usaha pikiran penelitian dalam mengolah dan menganalisis objek topik penelitian. Saya ulangi, bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan beberapa struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan: 1. Pernyataan umum, kedua
deretan penjelasan isi. Kemudian yang ketiga, interpretasi penutup. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Apa itu? Pernyataan umum adalah suatu pembukaan yang membuat pengertian dari fenomena alam atau sosial. Yang kedua, deretan penjelasan isi. Di sini adalah penjelasan dari fenomena alam atau sosial tersebut yang menjelaskan sebab dari fenomena itu apa dan apa akibat dari fenomena itu. Kemudian yang terakhir, interpretasi atau penutup. Di sini adalah bagian penutup dari teks eksplanasi yang memuat intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan sebab akibat. Nah, itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Kesimpulannya bahwasanya secara umum teks eksplanasi itu ya strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, kemudian yang kedua sebab akibat, yang ketiga ini adalah interpretasi atau penutup. Setelah tadi kita sudah mempelajari, sudah membahas tentang satu pengertian, kemudian yang kedua tentang ciri dan struktur, kita lanjutkan yang keempat, menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Jadi, informasi penting dalam teks eksplanasi itu mencakup pokok-pokok isi informasi yang merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Kemudian, kalau isi teks eksplanasi ini berdasarkan isinya. Teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian. Dalam paparannya, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Saya ulangi bahwasanya jawaban dari pertanyaan teks eksplanasi itu berupa apa? Berupa kalimat tanya yang dijabarkan tadi di mengapa atau bagaimana. Nah, jadi kesimpulannya untuk menyimpulkan informasi isi teks eksplanasi yaitu ada 2. Yang pertama informasi terlebih dahulu, informasi penting. Kemudian yang kedua di sini tentang isi teks eksplanasi. Setelah tadi kita sudah mempelajari dan membahas tentang pengertian, kemudian ciri, ada unsur. Sekarang coba kalian perhatikan yang ada di kolom kotak tersebut. Jadi ini merupakan contoh teks eksplanasi berupa kejadian alam. Kejadian berupa apa di sini? Yaitu kejadian tentang tanah longsor. Silakan kalian cermati di situ. Yang pertama ada tanah longsor, kemudian dibagi menjadi penyebab, ada gaya penahan, ada gaya pendorong. Apa maksudnya tabel di sini? Maksud dari tabel di sini adalah ketika kita membuat sebuah contoh atau membuat sebuah karangan, kita jabarkan kerangka terlebih dahulu. Nah, kerangkanya berupa seperti apa? Nah, kita ambil satu objek. Objek apa yang kita ambil? Objek tentang alam ataukah objek tentang sosial? Setelah kita menentukan objek, kemudian baru kita jabarkan seperti yang ada di contoh ini. Nah, jadi di sini yang saya ambil yaitu contoh tentang kejadian alam tanah longsor. Kalian jabarkan di situ. Yang pertama, kenapa bisa terjadi tanah longsor? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya di sini ada 2. Jadi karena adanya gaya penahan, kemudian yang kedua ada gaya pendorong. Nah, dari situ kita jabarkan per poin masing-masing. Cukup sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti pelajaran yang sebelum-sebelumnya, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang teks eksplanasi. Kemudian kalian jabarkan di situ ya, kalian bandingkan apa yang sudah kalian dapat dari saya dan kalian dapat dari referensi. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan jangan lupa terapkan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.